Apa benda terkecil yang Anda tahu? Apakah sebuah kelereng, sebutir nasi, atau sehelai rambut? Ternyata masih ada yang lebih kecil dari benda-benda tersebut. Sehelai rambut yang sangatlah tipis ternyata tersusun atas ratusan ribu hingga jutaan atom-atom yang ukurannya sangatlah kecil. Halo, nama saya Devon dan saya akan menjelaskan atom secara singkat. Pengertian atom. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta. Ukurannya berkisar di antara 0,1 hingga 0,5 nanometer, tergantung jenis atomnya. Sebagai perbandingan, ketebalan rambut manusia berukuran 17 mikrometer hingga 181 mikrometer. Perbandingannya sangat besar, bukan? Atom adalah yang membentuk unsur-unsur di tabel periodik. Istilah atom berasal dari kata sifat bahasa Yunani atomos atau tak terbagi, sehingga atom berarti sesuatu yang tidak dapat dipotong atau dibagi-bagi lagi. Menurut Demokritus, seorang filsuf Yunani, atom adalah blok penyusun semua materi yang tidak dapat dibagi, diubah, dihancurkan, dan selalu ada. Struktur atom. Atom yang sudah sangat kecil ini masih terdiri dari partikel-partikel penyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron yang disebut partikel subatom. Proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral berada di inti atom atau nukleus. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif berada di sekitar inti atom di daerah yang disebut orbital elektron. Proton dan neutron terdiri lagi dari partikel-partikel yang lebih kecil, disebut partikel dasar atau partikel elementer. Proton terbuat dari 2 quark naik dan 1 quark turun, sedangkan neutron terbuat dari 1 quark naik dan 2 quark turun. Elektron merupakan salah satu partikel dasar sendiri. Model standar dari partikel dasar terdiri atas 6 macam quark, 6 macam lepton, 4 macam boson tolok, dan 1 macam boson skalar. Tadi sudah disebutkan bahwa proton memiliki muatan positif, elektron memiliki muatan negatif, dan neutron memiliki muatan netral. Nah, proton, neutron, dan elektron memiliki nilai massa dan muatan sendiri. Berikut massa dan muatan partikel proton, neutron, dan elektron. Muatan-muatan inilah yang menyebabkan terjadinya listrik. Semua proton, neutron, dan elektron adalah identik. Kalau identik, yang membedakan satu unsur dengan unsur lainnya itu apa? Setiap unsur memiliki atom dan nomor massa atom. Itulah yang membedakan tiap unsur. Nomor atom diartikan sebagai jumlah elektron sama dengan jumlah proton pada atom netral. Nomor massa diartikan sebagai penjumlahan dari jumlah neutron dan proton pada inti atom. Misalnya, atom nitrogen memiliki 7 elektron, 7 neutron, dan 7 proton dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Jika masing-masing partikel subatom ditambah 1, akan menjadi atom oksigen dengan 8 elektron, 8 neutron, dan 8 proton dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. Nomor massa yang berbeda belum tentu berarti unsurnya berbeda pula. Isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom sama dengan massa yang berbeda. Artinya, jumlah elektron dan jumlah proton sama, tetapi jumlah neutron berbeda. Contohnya adalah karbon. Di alam, karbon dapat ditemukan dalam 3 isotop. Karbon 12 yang mempunyai 6 neutron, karbon 13 yang mempunyai 7 neutron, dan karbon 14 yang mempunyai 8 neutron. Adapun
karbon 12 adalah yang paling sering ditemukan di alam semesta. Teori atom. Saking kecilnya atom, struktur atom sendiri belum bisa dilihat dengan cara apapun. Maka itu, dibuatlah teori-teori model atom yang mencoba menjelaskan bagaimana sebuah atom itu. Yang pertama adalah teori John Dalton. Bentuknya seperti bola pejal. Belum bisa menjelaskan adanya elektron ataupun inti atom. Teori ini sangatlah sederhana. Yang kedua adalah teori Joseph John Thomson. Bentuknya adalah bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Bentuknya ini seperti roti kismis. Teori ini belum bisa menjelaskan inti atom. Yang ketiga adalah teori Ernest Rutherford. Bentuknya seperti tata surya, di mana inti atom yang terdiri dari proton dan neutron adalah matahari, dan elektron adalah planet-planet yang mengitarinya. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Dan dengan teori ini, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Yang keempat adalah teori Niels Bohr. Bentuknya seperti tata surya, mirip dengan teori Rutherford. Elektron-elektron mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Yang kelima adalah teori mekanika kuantum. Bentuknya memiliki inti atom yang berada di tengah, serta elektron di sekitarnya dalam suatu orbital. Oleh asas ketidakpastian Werner Heisenberg dan dualisme elektron sebagai gelombang dan partikel oleh Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital sebagai ruang, tempat peluang terbesar elektron dapat ditemukan. Itu adalah penjelasan tentang atom secara singkat. Semoga video ini bisa bermanfaat, mengedukasi, dan menghibur kalian semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.